Halo, selamat sore teman-teman. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Lagi pada ngapain nih di sore ini? Nah, rencananya di sore ini eh, aku akan ngobrol bareng dengan salah satu financial planner. Jadi kita halo. Wah, ini sudah ada yang bergabung ya dari Cerdas Keuangan yang akan jadi tamu kita pada sore hari ini. Terus ada Mas Hermawan ya. Oke, aku undang langsung ya untuk Mbak Erlinanya. Jadi sore ini kita akan ngobrol tentang resolusi di tahun 2022. Nah, biasanya kan kalau resolusi itu bermacam-macam ya. Nah, di sini nanti aku akan ngobrol tentang resolusi keuangan dan juga resolusi manajemen waktu. Eh, oke, aku add dulu ya Mbak Erlinanya. Halo, ada Mbak Dewi juga ya, ada Aksara Uma juga. Mbak Rosa. Hai Mbak Erlina, apa kabar? Hai, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Mbak Erlina gimana? Baik, alhamdulillah. Ini di rumah nih. Iya, di rumah Udah dong. lama banget gak ketemu ya? Udah Iya, berapa tahun? ya kayak 2 tahun ya Mbak ya nggak ketemu ya nggak sih? Terakhir Iya, kayak iya. iya nggak sih? Iya ya, udah lama banget. Nah, ini udah ada teman-teman nih Mbak, lumayan udah 3 orang ya, 4 orang udah join. Nah, kan halo nih ada Pak Hendro juga di sini. Nah, kita kan sore ini mau ngobrolin tentang resolusi 2022 Ya. gitu. Nah, sebenarnya kayaknya tuh resolusi itu suatu hal yang berat atau enggak ya gitu. Nah, di sore hari ini nanti kita ngobrol dari hal manajemen waktu sama manajemen keuangan, sama-sama mengelola kan ya Mbak nih sebenarnya. Oh, sama manage. Oke, Selama oke, manage ngobrol. sebenarnya. Nah, ini teman-teman nih mungkin belum tahu ya kalau misalkan di Time Warriors ini kan sebenarnya sebuah gerakan gitu, Mbak, bukan komunitas, sebuah gerakan untuk mengelola waktu dengan sadar penuh. Jadi kan kadang orang itu ya mengalir aja gitu kan ya, kan sama kayak keuangan ya, Mbak, mengalir aja gitu kan. Eh, Mengalirnya waktunya untuk kita mau ngapain terserah nanti aja gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ada Iya, juga yang saklek gitu, dan juga yang saklek yang pokoknya jam 7 aku harus misalkan jalan pagi, jam 8 aku harus iya. Betul, sarapan betul, gitu kan betul. ya. Nah, ternyata kan di keuangan juga kayak gitu ya Mbak Lina ya. Iya, Nah Mbak Lina sekarang mungkin teman-teman juga belum tahu cerdas keuangan itu apa sih gitu. Mungkin Mbak Lina bisa cerita cerdas keuangan itu oke. seperti apa? Iya, tadi kita ada ini ya, teman-teman Time Warrior semua, apa kabar? Saya Erlina, saya founder di Cerdas Keuangan Indonesia. Jadi sebenarnya Mbak Rosa dan teman-teman di Times Warrior Indonesia ya, Cerdas Keuangan ini adalah suatu wadah gitu, suatu wadah edukasi dan juga wadah literasi keuangan di Indonesia ya. Kalau saya bisa bilang sih memang kita sudah ada sejak 2012 Mbak Rosa. Wah, udah Jadi lama sejak ya Mbak ya? 2012 Mm-mm. kita sudah mulai giat mengadakan edukasi dan juga literasi keuangan gitu. Nah, kalau dilihat-lihat ini siapa aja sih yang ada di komunitas cerdas keuangan gitu ya? Banyak banget ya, mulai dari misalnya ibu rumah tangga, kemudian ada juga mahasiswa, ada juga pelajar SD Wah, bahkan. luar biasa. Kemudian ada juga penggiat UMKM, Mbak. Kemudian juga pensiunan atau bahkan yang terakhir ini adalah karyawan PNS swasta dan juga yang terkena PHK karena COVID-19 ya. Jadi memang kami senantiasa ingin membuat edukasi keuangan dan literasi keuangan itu semakin dekat, semakin relate dengan kehidupan. Makanya kami menjangkau seluruh lapisan masyarakat gitu. Tapi tetap timelinenya adalah edukasi. Jadi kami nggak bermain di bidang yang lain, tetap pada bidang edukasi, khususnya edukasi keuangan. Seperti itu sih Mbak Rosa. Iya nih, aku juga kayaknya terpapar keuangan dari Mbak Erlina ya.
Iya. Oh iya. Iya ya, sampai bisa nulis buku kan? Ya nggak Iya, sih, benar smart benar benar. financial stories tuh. Iya, benar-benar. Oh ya, nanti teman-teman yang join boleh kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung tulis Ya, di kolom yang ada tulisan apa ada gambar plus ya untuk pertanyaan. iya. Salah salah salah. Tanda pertanyaan Tanda-tanda yang question mark iya biasanya. question mark iya. Mm-mm. Atau mungkin di kolom komen nanti bisa kita ngobrol bareng di sini. Iya bisa. Nah, Nah, Mbak, Iya, sebetulnya apa sih yang paling basic ya terkait mengelola keuangan gitu? Kadang kan orang tuh bingung, iya. eh kok kayaknya tuh ribet, apalagi sekarang udah mulai ada bahasan investasi gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling Mm-mm. basic dulu deh, yang paling basic dulu tuh sebetulnya apa ya Mbak yang paling penting Iya, gitu di paling manajemen basic dulu keuangan? ya. Oke, Mm-mm. Mbak Rosa, kalau kita ngobrolin masalah perencanaan keuangan ya, perencanaan keuangan itu Mbak Rosa bayangkan aja, teman-teman Time Warriors bayangkan aja, kita tuh lagi bangun sebuah rumah gitu. Mm. Kalau kita mau bangun sebuah rumah, kita mesti nyiapin apa dulu? Yang basic-basic dulu, yang harus ada di dalam proses pembangunan sebuah rumah. Misalnya apa dulu? Tentu Misalnya kan saja denahnya dulu gitu kan. Terus apa? denahnya betul, Uangnya juga. apalagi. Nah Uangnya itu juga juga penting terus tipe modal berapa ya gitu nggak sih? ya. Modal. Yang terpenting adalah betul itu ya tadi modalnya dulu, denahnya dulu. Tapi yang terpenting kalau misalnya rumah itu, Kerangka. iya Kerangkanya kerangka bukan. betul juga, betul juga. Tapi yang terpenting adalah rumah itu akan berdiri kalau ada pondasi. Kalau nggak ada pondasi dia bisa diri nggak? Ya nggak bisa. Nggak Nggak bisa. bisa Nah, Mbak. maka yang terpenting adalah Rubuh. pondasinya. Nah, sama nih. Dalam hal keuangan, yang terpenting adalah pondasinya. Nah, pondasi dalam hal keuangan itu adalah hal-hal yang tadi Mbak Rosa bilang, basic-basicnya apa aja sih dasar-dasarnya gitu kan ya. Sebenarnya simple aja nih, dasar-dasarnya dalam hal mengelola keuangan itu adalah teman-teman masih tahu juga bagaimana cara kita untuk mengatur cash flow. Cash flow itu Iya, artinya cash arus flow kas penting ya. banget. Jadi pendapatan, pengeluaran itu diatur sedemikian rupa sehingga hasilnya tuh bisa positif. Itu basic banget. Setelah itu apa? Setelah itu kita juga siapkan yang namanya arus kas untuk emergency fund atau dana darurat. Nah, itu sebenarnya basic dan benar-benar pondasi dari keuangan. Saya nggak akan membicarakan masalah investasi, saya nggak akan membicarakan masalah apa tuh namanya life insurance, atau saya Assurance. nggak akan membicarakan masalah hal-hal yang lain sebelum kedua itu beres dulu, karena itu benar-benar pondasinya dan kita harus pegang itu dulu gitu. Jadi dua hal itu sih yang membuat pondasi keuangan kita menjadi lebih kuat sehingga kita bisa bangun yang namanya pilarnya misalnya kalau pilar itu kan berarti kita membangun apa tuh namanya tuh perencanaan keuangannya seperti apa, tujuan-tujuan keuangan, kemudian proteksi di situ ada juga mungkin pengelolaan utang kayak gitu-gitu ya. Nah, baru deh setelah fondasi kuat, pilar kuat, baru yang kita bangun adalah atapnya. Jadi deh rumah ya kan. Kalau atapnya itu kan berarti Iya, betul. investasi dan lain sebagainya, pencapaian tujuan kayak gitu-gitu, Mbak. Iya, berarti tadi yang paling penting basicnya itu adalah cash flow ya Mbak, pencatatan cash flow atau arus kas Ya, sama tadi emergency fund. Nah, kalau di ya, manajemen keuangan sebetulnya mirip juga sih Mbak. Jadi kayak kita perlu tahu kalau kalau di Time Warriors ya, karena kan kita ya, metodenya menggunakan metode heat map atau peta energi. Jadi yang paling penting adalah kita mengenali nih diri kita. Diri kita tuh orangnya seperti apa sama support sistemnya gitu. Jadi kalau kita memang iya kalau kita nggak tahu support system kita kadang kan kita kewalahan sendirian gitu kan, atau misalkan kayaknya tuh manajemen waktu untuk diri kita doang gitu, padahal itu juga dipengaruhi dari lingkungan sekitar kita juga gitu kan ya. Kalau kita nggak iya ada support benar. system iya berarti kan kalau Iya. di sini kalau misalkan apa kalau di manajemen keuangan tadi emergency fund sama cash flow. Nah, kalau misalkan nih Mbak, kita belum ada emergency fund gitu Mbak. Jadi pertamanya tuh cash flow dulu berarti Mbak, semua dicatat gitu ya Mbak ya. Cash flow itu iya, itu adalah salah satu bagiannya dari pengelolaan cash flow yang baik. Tetapi tujuan akhirnya Mbak adalah cash flow yang positif. Positif itu maksudnya apa? Maksudnya pendapatan kita lebih besar daripada apa yang kita keluarkan atau pengeluaran kita. Jadi
setiap bulan itu kita selalu ada lebih atau ada surplus yang dapat digunakan untuk berbagai hal, misalnya mau investasi, mau nyimpan dana darurat, ya kan, mau digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, salah satunya adalah pencatatan, betul. Tetapi tujuan akhirnya adalah membentuk suatu cash flow yang positif gitu. Diusahakan sih positif setiap bulan. Kadang tapi proses ya. Kadang-kadang orang tuh ada aja sih. Kadang bulan Januari oke, positif, kemudian bulan Februari masih ada yang bermasalah sehingga dia sedikit minus gitu. Kemudian Maret positif lagi. Tapi nggak apa-apa, by proses itu kan namanya pembelajaran ya. Pada akhirnya saya percaya pasti nanti kita akan dapati bahwa cash flow kita nanti positif kalau kita melakukan pengelolaannya dengan baik, mengelola cash flow-nya dengan baik gitu. Nah, oh iya ini Mbak, aku jadi keinget ya tentang, karena ini kan inginnya kita supaya nanti positif di akhir tahun gitu. Nah, kadang orang itu tuh nggak sabar gitu Mbak. Jadi kalau misalkan udah minus itu tuh udah deg-degan. Aduh gimana ya nggak sih Mbak? Kadang kan udah jadi kayak iya kan ya. Jadi kadang kalau misalkan sebulan udah mulai nyoba nih kita pencatatan harus ternyata minus itu udah stres gitu. Ini sama kayak misal pertanyaan kalau misalkan iya ada pertanyaan juga ke aku, Mbak itu berapa lama ya kalau manajemen waktu? Kalau aku nih sekarang masih berantakan, udah aku coba tapi masih belum bisa gitu. Jadi kayak inginnya tuh langsung mulus, tapi kan tuh semua ada step-stepnya ya Mbak Lina ya. Jadi jadi ada prosesnya gitu. Terus kita juga perlu bersabar bahwa ternyata tidak dalam waktu singkat ya, mungkin tidak sebulan 2 bulan ya Mbak Lina ya. Betul. Ini butuh proses sih. Kadang ada yang cepat ya, kadang ada juga yang butuh waktu 6 sampai setahun ada juga gitu. Tergantung dari kondisinya masing-masing ya. Kita nggak bisa sama ratakan semua kondisi Mbak Rosa karena sulit sekali. Memang saya sering menemukan yang mereka yang cepat atau mereka yang lebih mudah melakukan pengaturan keuangan adalah mereka yang punya kebiasaan baik mengelola keuangan gitu. Ya, mereka punya kebiasaan baik. Kalau mereka masih belum punya kebiasaan baik, itu berarti masalahnya masih PR pertamanya adalah membentuk kebiasaan dulu kan. Kebiasaan baiknya apa itu Mbak? Lancar aja tuh jalannya tuh. Kebiasaan baiknya itu apa aja tuh Mbak? Kebiasaan baik keuangan banyak banget ya, mulai dari misalnya kita kebiasaan untuk berhemat ya, kemudian kebiasaan kita untuk ya kan, kalau berhemat kan berarti kita nyimpan uang lebih banyak untuk masa depan misalnya kayak gitu ya. Mungkin juga kebiasaan dia untuk misalnya belanja secara cerdas ya. Belanja secara cerdas itu maksudnya belanja hanya yang dibutuhin aja, nggak semuanya harus kita beli ya kan. Kemudian juga kebiasaan dia untuk mencatat. Nah, yang mencatat ini penting banget. Mungkin remeh buat sebagian besar orang, tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat pola spending kita, melihat pola pengeluaran kita, gitu. Kalau kita sudah tahu, oh ternyata pengeluaran gue banyaknya di makan di luar, misalnya kayak gitu, atau oh ternyata pengeluaran gue itu banyaknya di mau beliin anak-anak sesuatu, kebutuhan anak. Nah, kalau kayak gitu kita udah tahu nih, masalah terbesar kita, kebocoran di arus kas kita adalah pengeluaran yang itu, gitu ya. Nah, kalau udah ketahuan di situ dari hasil pencatatan kita yang kita lakukan secara rutin, maka solusinya adalah kita bisa buat solusinya. Solusinya adalah kita buat rekening khusus aja. Jadi pada saat masih ada budget di situ, oke, kita lakukan belanja atau kita lakukan pengeluaran dalam hal yang membuat bocor itu. Tetapi kalau udah habis budgetnya, maka yang harus kita lakukan adalah stop gitu. Jadi itu adalah untuk indikator dan untuk batasan kita juga. Oke. Berarti kan itu identifikasi ya Mbak, identifikasi terkait pengeluaran kita dengan cara mencatat. Nah ini tuh mirip banget Mbak terkait dengan manajemen waktu. Kadang memang kan orang tuh bingung ya prioritas kegiatan kita tuh apa sih. Nah untuk kita tahu prioritas kita itu apa ya juga dengan mencatat sama juga ya berarti sama iya. Jadi mencatat dulu seluruh kegiatan kita harian dan rutinitas gitu. Semuanya dicatat, nggak boleh ada yang luput satupun gitu kan ya Mbak. Kalau pencatatan keuangannya juga gitu ya. Nanti setelah itu kalau
Iya, iya di betul. iya kan di manajemen waktu itu Mirip kan jadinya kan? iya mirip. Setelah dicatat baru nanti akan ketahuan, kita pilih mana yang menurut kita prioritas dan mana yang menurut kita tidak prioritas, mana yang mendesak dan mana yang tidak mendesak, kan mirip ya. Nanti setelah itu kita memutuskan gitu kan, iya kan, memutuskan kalau memang menurut kita itu tidak mendesak ya bisa kita nanti aja gitu kan ya Mbak. Prioritas, Di prioritas jadinya kayak gitu. Iya, ya ampun mirip banget ya. Jadi teman-teman sebetulnya terkait dengan manajemen itu ya mirip-mirip seperti itu ya. Jadi kita memang harus identifikasi dulu seluruh sumber daya atau seluruh pengeluaran kalau keuangan yang kita punya. Kalau misalkan di manajemen waktu seluruh kegiatan yang kita punya, baru kemudian kita tentukan prioritasnya kita mana. Kalau di keuangan kita tentukan pengeluaran terbesarnya mana gitu ya Mbak Lina ya. Betul. Nanti baru setelah itu, karena itu adalah masalah kita, maka setelah prioritas berarti kan itu adalah masalah terbesar kita, tantangan kita, baru kita tentukan apa metode yang tepat untuk mengelola tantangan kita itu. Nah, ada yang mau berdiskusi dulu nggak nih dari teman-teman yang join? Boleh di kolom komen, boleh, atau di kolom komentar yang di ada balon tanda tanya, question mark, iya boleh. Nah terus ini tuh menurut aku tuh menarik gitu Mbak. Kadang apa ya, kalau misalkan ya kalau bedanya keuangan sama waktu itu, kalau keuangan itu kan kita kadang pendapatan kita bisa lebih atau bisa minus ya Mbak ya. Nah, kadang orang itu kalau pendapatannya sedikit nih dari bulan sebelumnya gitu ya, itu kadang mudah tuh untuk kayak mengirit-ngirit gitu ya, bisa menentukan prioritas ya nggak sih? Kalau misalkan kalau pendapatannya lebih, kadang tuh suka lupa Mbak gitu, maksudnya suka lupa tuh, aduh, terus jadinya jadi foya-foya kayak gitu kan, jadi maksudnya jadi ini kayaknya kadang tuh ya kalau dapat bonus kayak, atau misalkan dapat lemburan gitu ya, atau dapat job dadakan di luar pendapatan biasanya, ayo kita makan-makan yuk gitu kan. Atau ada yang sale gitu. Biasanya gitu ya Mbak. Nah, sebenarnya itu ada tips nggak Mbak gitu, misalkan supaya kita tuh apa ya, mesti on the track kayak gitu. Iya benar, itu benar banget. Itu masalah terbesar kita sebenarnya ya. Kita tuh sering banget tergoda sama yang namanya kenikmatan ya nggak sih? Iya benar. Pada saat dikasih rezeki lebih, aduh bayangannya tuh pengen beli ini gitu ya. Pada saat misalnya dinaikin sama Allah derajatnya sedikit aja, dia udah merasa, waduh ini berarti saya mesti gaya hidup saya mesti meningkat lagi gitu nggak? Iya, biasanya gitu ya, godaannya ya. Yang kita lakukan adalah kita tetap sadar sih Mbak, Mbak Rosa, pertama bersyukur dulu dengan apa yang sudah kita punya saat ini. Kemudian tetap sadar nih bahwa kita juga sebenarnya kondisi ini bisa bertahan lama atau bisa juga hanya sementara, ya kan? Seperti itu kan. Kemudian setelah kita punya mindset itu, maka yang kita lakukan adalah kita juga punya prioritas dalam hidup ini. Jadi dalam hidup ini nggak hanya misalnya kita mentingin masalah makan atau kita mentingin masalah yang ingin kita miliki, tetapi kan kita juga hidup ini kan kita juga harusnya bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi sebenarnya prioritas dalam hidup ini kita itu yang jadi mindset kita terbesar adalah itu yang sebenarnya bisa mendirect kita ke arah yang lebih pasti gitu. Yang lebih pasti gitu, yang lebih punya arah gitu ya. Karena kalau kita nggak, pertama kenal diri kita dulu sih, diri kita dulu. Kalau kita nggak kenal diri kita jadi kayak layangan putus nggak sih? Jadi nggak ada arah. Ya nggak? Kalau kita udah kenal diri kita bisa menjejakkan kaki di tanah ya nggak sih? Kita bisa tahu, oh saya itu adalah misalnya saya adalah seorang A yang punya kondisi seperti ini, saya punya prioritas seperti ini, maka yang harus saya lakukan adalah A, B, C, D kayak gitu. Jadi arahnya udah jelas. Gitu Mbak Rosa. Jadi sama ya Mbak, harus kenali diri dulu pertama, kemudian
Iya, terus abis itu kita tahu kita tuh punya prioritas apa dalam hidup, punya tujuan apa dalam Iya. hidup. Mbak Lina, ini ada pertanyaan dulu nih Mbak dari Ini siapa nih? Mbak Eka, Mbak Apoteker Eka. Oh Mbak iya, Lina, menarik sekali ya. pemaparannya. Mau tanya nih Mbak, sebenarnya porsi yang baik mengatur keuangan keluarga itu bagaimana Mbak Lina? Tabungan berapa persen, living berapa persen, dan dana darurat berapa persen? Ini pertanyaan ini ya, banyak sekali yang bertanya seperti ini biasanya ya. Iya. Sebenarnya simple aja nih, kalau untuk basic, untuk pemula, kita ingat aja tuh yang biasa common lah ya, yang rasio yang common lah ya, yang biasa memang digunakan buat lebih memudahkan teman-teman. Ini Mbak Apoteker Mbak Eka Eka, ya. iya. Jadi untuk lebih memudahkan pakai aja rumus yang 50, 30, 20 itu aja dulu. Ya walaupun dalam kenyataannya sebenarnya kalau saya ketemu teman atau ketemu orang yang ingin diskusi gitu, saya biasanya lihat kondisinya dulu. Apakah dia butuh budget-budget yang lain ya. Kalau yang 50, 30, 20 itu basicnya sih. 50 untuk konsumsi kita, kemudian 30 itu untuk needs ya, misalnya tagihan-tagihan, atau kita ada cicilan-cicilan, kayak gitu-gitu ya. Atau mungkin ada yang terkait dengan profesi, kayak gitu. Nah, yang 20 itu bisa untuk saving dana darurat dan juga investasi. Nah, tetapi kan ini basicnya, ini kan basicnya. Sementara kalau kita lihat ke kondisi realitanya, orang itu ternyata kebutuhannya nggak cuma 3 kategori itu Mbak Rosa. Jadi ada berbagai kebutuhan yang lain yang kalau dalam rasio 100% itu mesti dibagi-bagi lagi gitu ya. Karena kan rasionya memang ya 100% itu yang mesti dibagi. Iya. Kalau mau ditambah berarti kan jadi 200% ya. Berarti kan mesti nambah lagi bagiannya. Itu mana kayaknya sih masih menjadi kendala ya. Jadi kita mesti atur-atur lagi tuh dari 100% itu berapa persen. Dan yang terpenting yang pertama kalau mau membagi-bagi ini budget-budget itu, kita tahu dulu nih prioritas budget yang harus kita siapin apa aja. Gitu. Di list lagi ujung-ujungnya ya Mbak, di list lagi pasti sih itu ya, keperluannya. Iya, yang pasti sih untuk konsumsi udah pasti itu udah nggak mau harus ada ya konsumsi ya, apalagi kalau kita udah berumah tangga itu pasti harus ada, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya need ya, kebutuhan kita gitu kayak cicilan misalnya, atau kewajiban-kewajiban, iuran gitu kan, itu mau nggak mau tiap bulan harus dibayar kan. Kemudian jangan lupa juga untuk saving atau dan juga untuk investasi. Nah, kalau misalnya ada lagi nih prioritas yang ternyata misalnya Mbak Rosa ternyata pas di list ya, kita list down gitu, ternyata ada lagi Mbak, bukan cuma 3. Nah, itu bisa ditambah. Tetapi kan pasti ada porsi yang dikurangi Mbak. Karena kan kalau 50, 30, 20 kan udah 100 ya. Iya. Ya kan? Kalau misalnya Mbak Rosa come out with another priority, berarti kan yang 50 bisa jadi berkurang jadi 40 gitu ya. Iya, ya betul. Kan? Prioritas yang lainnya akan jadi 10. Nah, itulah tantangan kita sebagai perencana keuangan sebenarnya, gimana caranya untuk pinter-pinter ngatur dari yang 100% itu. Jadi memang kita harus tahu prioritas. Terkait dengan mengatur persentase itu Mbak, kan awalnya itu kan kita awalnya kan 50 30 20 dulu ya Mbak. Kita coba dulu beberapa bulan baru kita ketahuan nih biasanya ya, bahwa ternyata ada yang perlu di-adjust gitu. Biasanya sih kan kayak gitu. Nah, itu tuh mirip juga sih Mbak, kayak manajemen waktu, balik lagi. Jadi cuma bedanya kalau manajemen waktu nggak bisa ditambah ya Mbak, waktunya itu 24 jam gitu teman-teman. Nah, jadi memang balik lagi, list lagi prioritas kegiatan kita apa di hari itu, sama seperti keuangan, prioritas kebutuhan keuangan kita apa gitu di tahun itu gitu ya Mbak ya, awalnya kan kayak gitu. Baru setelah itu kita porsi mana yang terbesar, nah itulah yang memang kita manage kayak gitu. Betul banget nih Mbak Rosa, bicara masalah waktu, uang, sama ada lagi satu yang terpenting dari hidup kita sebenarnya. Apa itu? Tenaga. Iya, betul. Jadi sumber source kita atau sumber sumber kita untuk maju, untuk bisa hidup, untuk bisa bertahan di dunia ini adalah 3 itu Mbak, tenaga, waktu, sama uang. Iya, betul. Nah, banyak yang bilang
yang paling murah itu sebenarnya uang. Oh gitu. Iya, karena uang itu bisa kita peroleh dan Oh bisa iya betul, kita betul, betul. perbanyak. Iya kan, bisa kita tabung, bisa kita simpan. Tapi yang paling mahal adalah waktu. Iya betul, karena Kenapa, kan Mbak? karena ya terbatas 24 jam aja setiap kita kan ya. Benar. Karena waktu nggak bisa dibeli. Mbak Rosa bisa beli waktu nggak? Ya nggak bisa. Iya kan? Nah, itu yang paling mahal sebenarnya, waktu yang paling mahal. Sebenarnya kita belajar keuangan, kita juga harus belajar dua hal yang lain, tenaga sama waktu. Jadi komplit. Jangan cuman misalnya kita belajar keuangan aja tanpa kita mempedulikan hal yang lain yang sebenarnya itu adalah source kita atau sumber kita untuk maju gitu. Iya benar-benar, benar banget Mbak. Nah, dan kadang tuh ya kalau waktu aku kerja jauh itu, sekarang kerja udah deket ya ceritanya. Waktu kerja jauh itu curhat iya. Jadi kerasa banget emang Mbak gitu. Kadang kan karena mikirnya kan kalau kerja yang jauh itu nanti uangnya akan lebih besar kayak gitu ya. Tapi ternyata bentrok nih. Iya benar bentrok dengan waktu gitu. Ketika sekarang ngerasa ya ampun ternyata 1 jam itu tuh kita bisa melakukan hal yang lain ya daripada misalkan di perjalanan. Nah jadi kalau dulu itu tuh kayak di perjalanan tuh nyambi juga sambil ngerjain hal yang lain sambil misalkan kalau sekarang mah udah enak ya Mbak ya banyak platform edukasi. Kalau dulu kan kayaknya kita nyari gitu kan. Nah kalau sekarang tuh lebih enak lah. Kalau dulu tuh jadi kita tuh kalau waktunya banyak terbuang di jalan, kadang kita tuh nggak ternyata uang segitu kok kita bela-belain ya gitu kan ya, bela-belainnya ternyata berapa jam, gitu kan. Iya, jadi makanya balik lagi kan karena source-nya itu kan di waktu sama di energi. Nah, terus juga ini Mbak, kalau aku ya ngerasain selama pandemi ini, ternyata kalau kita nggak mengelola keuangan itu juga berdampak juga sama happiness, iya nggak sih Mbak? Maksudnya happiness terkait diri kita dan juga keluarga. Kadang itu yang menjadi kalau kita nggak bisa mengelola waktu, nggak bisa mengelola keuangan gitu. Keuangan itu jadinya kayak jadi sumber apa ya perselisihan gitu. Ya nggak sih Mbak? Yang banyak kejadian gitu. Kalau di pandemi yang aku lihat-lihat gitu ya. Iya. Bahkan mungkin saya bisa sharing, mungkin ada survei yang mencatat bahwa selama pandemik ini perceraian itu lebih banyak ditimbulkan karena masalah duit. Iya, aku juga pernah dengar itu. Duit, karena masalah misalnya gimana cara kelola uang yang berbeda kayak gitu, karena masalah duit. Iya, benar-benar. Berarti memang, jadi aku merasa memang kayaknya memang orang itu pertama perbaiki dulu manajemen keuangannya gitu ya Mbak sebelum membahas hal-hal yang lain kayak gitu. Nah terus Mbak nih karena kita di awal tahun ya walaupun udah minggu kedua di awal tahun nih Mbak perlu nggak sih Mbak masih bulan pertamanya oke lah. Jadi sebetulnya perlu nggak sih kan ada pendapat yang bilang kalau nggak perlu resolusi, apa itu resolusi, tapi ada juga kalau aku sih tim yang pro nih bahwa perlu resolusi di awal tahun. Nah kalau menurut Mbak Lina perlu nggak sih resolusi keuangan di awal tahun? Saya mau tanya dulu Mbak Rosa, resolusi menurut pandangan Mbak Rosa itu artinya apa? Jadi aku tuh identifikasi dulu nih kalau aku ya. Jadi identifikasi dulu aku tuh mau ngapain di tahun itu. Apa prioritas aku di tahun itu gitu sih kalau aku ya versi aku nih Mbak Lina. Bener nggak? Iya. Sebenarnya itu adalah istilah resolusi itu kan istilah Inggris ya. Dari come out from the word resolution ya. Resolution kan. Kalau aku lihat-lihat di buku di kamus gitu kan. Tadi aku iseng-iseng juga lihat di kamus. Resolution itu punya berbagai arti dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama tadi aku baca bahwa resolution is a formal statement of decision or opinion. Kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia kan berarti memang keputusan. Iya kan? Formal statement berarti kan pernyataan secara formal, ya nggak? Iya, atau betul. mungkin juga opini yang akan dilakukan. Misalnya keputusan apa yang akan Anda lakukan tahun ini. Nah, itu resolusi Anda gitu. Kemudian ada juga yang mencatat bahwa resolution adalah a firm decision to do or not to do something. Jadi ada dua pilihan nih resolusinya. Dia mau melakukan sesuatu atau dia mau stop melakukan sesuatu. Kayak gitu.
Nah, kalau aku tapi kan beda nih kalau misalnya resolusi kamera beda lagi kan berarti artinya kan. Iya, beda. Kalau Iya, resolusi benar. kamera kan berarti tingkat ketajaman ya, tingkat Iya, ketajaman betul-betul. dari sebuah gambar digital. Misalnya Mbak Rosa resolusi kameranya tuh cuman berapa megapiksel sih Mbak gitu, kok gambarnya Iya, agak blur gitu ya. gitu. Kemudian Mbak Erlina resolusi kameranya kok ini banget tajam. Nah, Iya, itu iya. adalah tingkat ketajaman dari sebuah gambar digital kalau resolusi kamera. Nah, kita inian aja deh, kita paduin aja dulu, kita kompakkan aja dulu bahwa sebenarnya resolusi yang mau kita bahas itu adalah keputusan ya. Iya, betul. Iya, Keputusan yang punya dua opsi sebenarnya. Ini kita mau lakukan atau mau kita jauhi kayak gitu. iya, betul. Nah, kalau menurut saya resolusi itu penting banget. Apa manfaatnya resolusi? Kalau kita sudah menyatakan itu penting, berarti kan kita sudah tahu manfaatnya ya nggak? Ya Iya, kan? betul. Kita sudah tahu manfaatnya. Nah, manfaat resolusi yang harus kita tahu ya adalah dia mengarahkan kita sebenarnya ke tujuan akhirnya nanti. Jadi keputusan apa nih yang bisa mengarahkan kita ke tujuan akhir kita? Misalnya kita punya tujuan keuangan dalam 5 tahun ke depan saya sudah harus punya dana pensiun sebanyak sekian kayak gitu. Nah, resolusinya apa di tahun 2022, 2023, 2024, 2025 kayak gitu kan? Iya, Keputusannya apa nih? Oke, berarti di tahun 2023 saya akan melakukan investasi, misalnya kayak gitu. Kemudian di 2024 misalnya saya akan melakukan apa nih misalnya setelah investasi mungkin saya akan melakukan pembelian aset-aset yang sifatnya produktif yang nanti akan menambah daya menambah kemampuan saya untuk berinvestasi kayak gitu. Atau nanti di 2025 bisa jadi kita malah memilih opsi yang kedua tuh. Saya memutuskan untuk tidak boros lagi atau tidak melakukan pembelanjaan yang konsumtif lagi, tidak melakukan hal-hal yang merugikan saya, misalnya saya terlibat investasi bodong, saya ikut utang-utang yang bunganya besar kayak gitu. Jadi kita sepakat ya kalau resolusi adalah sebuah keputusan untuk kita punya dua pilihan, apakah kita akan melakukan sesuatu atau kita stop untuk tidak melakukan sesuatu kayak gitu. Iya, Mbak. Sepakat aku, Mbak. Jadi juga kalau di manajemen waktu itu, Mbak Lina, sebenarnya resolusi itu juga penting gitu. Kenapa? Kadang kita tuh balik lagi ya, kadang kita tuh nggak tahu prioritas kita tuh apa. Dan prioritas itu bisa berubah. Kalau misalkan keuangan itu biasanya kan 5 tahun yang di breakdown menjadi per tahun gitu kan ya Mbak. Kalau di manajemen keuangan itu lebih pendek sih kalau aku pengalaman aku gitu. Jadi misal dalam setahun itu misalkan kalau namanya wanita apalagi kan misalkan kita lagi hamil gitu ya. Lagi hamil, kalau enggak misalkan baru melahirkan, tentu dalam 1 tahun itu kita prioritasnya kan di anak yang akan lahir itu gitu ya. Tapi ketika kita breakdown lagi, di breakdownnya itu bisa per bulan. Kemudian kalau memang memang kita terlalu banyak hal yang kita pegang, itu bisa per minggu bahkan per hari. Nah di sini biasanya ada sih Mbak yang bertanya, misalkan gini, kok bisa sih mengerjakan banyak hal gitu kan? Padahal waktunya sama, itu lagi balik lagi kita kenali lagi diri kita. Kita tuh tipikal yang mengerjakan sesuatu tuh prosesnya itu bisa cepat kan, tuh balik lagi ke ini ya, ke jam terbang ya. Kalau semakin tinggi jam terbang kita, biasanya kita melakukan sesuatu tuh lebih expert gitu kan ya Mbak Lina ya. Kalau misalkan lebih terampil gitu. Nah kalau misalkan ternyata kita baru memulai, tentu kan waktunya kita lebih panjang untuk menguasai hal itu. Nah dari prioritas ini juga kita tentu ada prioritas, misalkan waktu untuk pasangan, waktu untuk diri sendiri yang namanya me time, waktu untuk anak, untuk karir, untuk komunitas gitu. Nah kadang kadang tuh ada teman-teman yang hanya memfokuskan ke satu atau kedua saja gitu. Jadi kadang ngerasa aku tuh nggak punya waktu lagi untuk yang lain. Coba dilihat lagi gitu. Mungkin memang di bulan itu, mungkin memang di tahun itu memang
satu atau dua hal yang prioritas ini mengambil porsi lebih besar. Sama halnya kayak tadi yang ini yang bayar 50 30 20 kan kita lihat lagi di list apa namanya prioritas kebutuhan kita, mana yang memang mengambil porsi keuangan kita lebih besar kayak gitu. Jadi balik lagi memang apa sih prioritas, apa sih tujuan kita di tahun itu gitu kan ya Mbak Lina ya? Iya, betul banget. Gitu. Betul Nih banget, teman-teman ada yang mau diskusi lagi nggak nih? Boleh dong tulis di kolom komen atau di question mark boleh. Boleh. Aku pas minum dulu ya sebentar ya. Iya, silakan Mbak Lina. Nunggu. Iya. Halo, nih terima kasih. Oh, energi pas tinggi. Oh, sebentar. Ada yang bertanya dari Mbak Aksara Uma. Menarik nih bicara soal energi dalam mengelola waktu. Mbak Rosa, sebenarnya waktu pas tinggi itu kapan? Maksudnya waktu paling energik gitu kali ya Mbak Aksara Uma. Jadi waktu pas tinggi. Maksudnya gimana? Waktu energi pas tinggi. Jadi kan kalau di manajemen waktu di ala Time Warriors ini kan menggunakan metode namanya metode heat map, Mbak. Metode peta energi. Ya, peta energi ini jadi kita membagi waktu kita berdasarkan energi kita pas lagi kayak on fire gitu, pas lagi energiknya, atau energi kita lagi sedang-sedang aja, dan ada juga energi yang pada saat kita udah kayak agak letih tapi belum tidur gitu. Jadi agak letih ya berarti itu waktunya untuk rehat gitu. Kemudian ada juga waktu tidur. Nah, jadi kalau pas biasanya kalau energi pas kita on fire itu kita warnai dengan warna merah kayak gitu. Nah, pas paling on fire ini juga kita melakukan hal-hal yang produktif, yang menurut kita produktif. Nah, kita lakukan di jam energi merah ini atau energi pas tinggi ini. Nah, itu bagaimana sih mengenalinya? Nah, teman-teman gitu ya, Mbak Aksara Uma dan juga teman-teman lainnya itu bisa melihat dari paling mudahnya teman-teman itu masuk ke morning person atau masuk ke tipikal yang all night. Jadi ada orang-orang energiknya itu di malam hari tuh biasanya teman-teman yang bagian desain tuh. Teman-temanku yang desain tuh pasti meleknya pas malam gitu. Jadi pas produktifnya pas malam gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kalau yang morning person itu cirinya itu misalkan begitu bangun dia udah bisa langsung mikir. Hari ini aku mau ngerjain ini gitu. Atau langsung misalkan habis sholat subuh gitu ya langsung bisa ngerjain sesuatu yang memang langsung ada hasilnya gitu. Misal kalau aku kan biasanya nulis gitu ya Mbak Lina ya. Jadi nulis atau misalkan lagi mikir ide penelitian apa, nah aku ngerjainnya itu biasanya pas pagi. Jadi kalau udah di atas jam 8 atau jam 9 pagi tuh aku udah kegiatan-kegiatan rutin aja gitu. Tapi kalau yang pas produktifnya gitu, ide-ide kreatif, nah itu di waktu energi pas tinggi ini bahasanya gitu ya. Jadi memang dan itu tiap orang berbeda gitu. Makanya kalau sebenarnya sama seperti cash flow. Jadi teman-teman itu semua harus menulis dulu kegiatannya. Nanti dari situ baru kelihatan petanya. Sama ya Mbak Lina? Iya, betul. Ditulis dulu semua. Cash flow kan kita mesti lihat dulu kondisinya seperti apa, baru kita atur kan. Nah, sebenarnya bicara masalah energi dan waktu kita bisa ngatur sebenarnya Mbak Rosa. Sama uang, itu sama juga sih, energi, waktu, uang itu kita bisa atur. Kalau kita ngatur energi itu kan berarti kita juga tahu kapan kita mesti istirahat, kita juga tahu kapan kita mesti speed up ya kan, kita juga harus tahu kapan kita mesti slow down ya kan. Nah itu tuh gimana cara ngatur 24 jam tuh yang efektif. Nah berarti kita mesti luangkan waktu juga untuk kita ngatur energinya gitu. Karena setiap hari bisa jadi berbeda nih, dari misalnya Senin ke Selasa, kemudian ada lagi Rabu, pasti kan kegiatan kita beragam ya, beda-beda ya. Jadi memang dalam seminggu itu bisa jadi pengaturan energinya bisa berbeda. Karena mungkin kegiatan weekdays berbeda sama kegiatan weekend kan. Iya. Jadi itu kalau yang udah lihai bisa begitu Mbak. Kalau yang udah lihai artinya udah terampil gitu ya. Tetapi kalau misalkan belum, itu lebih enaknya menggunakan metode heat map itu sih Mbak. Jadi kita dipetain dulu semuanya, semua kegiatannya. Terus kan kadang ada teman-teman yang misalkan ketika dipaksakan untuk memiliki ide kreatif di saat dia tidak di energi tertingginya itu sulit gitu. Kadang membutuhkan waktu lebih banyak gitu. Makanya dengan metode heat map ini sih kalau yang kan dari Time Warriors itu biasanya memperkenalkannya
coba deh kapan, kadang kan biasanya jam-jam ide kreatif itu jamnya itu biasanya tuh mirip-mirip. Misalkan dari jam 8 sampai jam 10 pagi gitu misalkan. Itu biasanya tuh pasti di jam segitu tiba-tiba apa ya, otak itu kayak celing-celing gitu kan. Nah, tapi kalau saya misal biasanya, iya, saya beda berarti ya. Kalau saya tuh ide kreatif biasanya muncul pada saat saya lagi misalnya mau tidur atau baru bangun tidur. Jadi deket-deket oh tidur. berarti Misalnya mau bangun, iya benar-benar mau tidur atau bangun tidur. Biasanya kalau lagi mau tidur, saya biasanya jadi kayak ada visualnya gitu, visualnya imajinasi atau apa. Itu saya buru-buru langsung saya tulis aja. Takutnya lupa. Kalau bangun tidur kan enak ya, kita udah wake up ya. Tapi kalau pas mau tidur itu yang rada-rada nyebelin juga. Kadang mau tidur tapi kok ada langsung pop up ide gitu atau apa. Iya. Kayak gitu sih Mbak. Jadi memang kan, nah itu tuh dipetakan juga. Jadi mirip kayak cash flow gitu, dipetakan. Oh kayaknya aku tuh energi merahnya itu tuh berarti di jam, misalnya sebelum tidur itu jam 9 sampai jam 10 malam. Sama jam 4 pagi sama jam 5 pagi. Nah biasanya aku tuh maksimalin di situ Mbak. Jadi kalau jam itu kan aku bangun gitu, misalnya bangun, pling gitu kan, terus semua ide tuh aku ketik dulu, ketikin aja semua gitu. Nah, ya kalau nggak kayak gitu nanti tiba-tiba hilang gitu kan, hilang gitu, jadi nggak bisa lagi. Iya sih. Bener ya Mbak ya? Iya sih. Iya. Tapi beda-beda orang ya, Kadang orang banyak ide. Iya, beda-beda orang, beda jam. Dia eksekusinya cuma satu, misalnya kayak gitu. Tapi orang misalnya idenya sedikit tapi dia langsung eksekusi, ide muncul lagi satu dia langsung eksekusi, itu beda-beda pasti. Bisa dilihat betul. Dari karakternya orang-orang sih. Apakah dia tipenya imajiner atau dia tipenya yang memang langsung realistis kayak gitu-gitu. Iya, balik lagi ke tipikal orangnya juga ya Mbak Balina. Iya pasti. Oke. Mbak, nih sebenarnya nih pertanyaan terakhir nih, kalau dari teman-teman nggak ada yang mau bertanya, tapi kalau ada yang mau bertanya boleh tulis di kolom komen, balik lagi tulis kolom komen dan juga di question mark ya. Nah, tadi kita kan udah ngomongin resolusi nih Mbak, udah ngomongin resolusi di awal tahun. Nah, terus bagaimana nih Mbak cara untuk memulai tahapannya kalau untuk keuangan? Kalau untuk keuangan ya, kalau untuk resolusi keuangan itu tahapannya mudah ya teman-teman ya. Pertama adalah teman-teman tahu prioritas mana dulu yang harus didahulukan ya. Tentu saja prioritas keuangan ya. Tapi kita juga pada saat kita menentukan prioritas kan berarti kita tahu kondisi kita kan. Kita tahu kondisi kita dulu nih. Biasanya kalau kami perencana keuangan itu kami lakukan financial check up dulu teman-teman untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya saat ini gitu. Apakah memang kondisinya udah bebas hutang atau mungkin masih ada cicilan-cicilan yang harus dibayar. Apabila masih ada, berapa rasionya, sehat atau enggak gitu kan. Itu financial check up. Terus kemudian kita lihat juga dari sisi pendapatan, pengeluaran apakah masih minus atau sudah mulai positif ya kan. Kemudian juga kita lihat asetnya, kita lihat juga selain dari utangnya, kita tentu saja kita lihat asetnya. Nah, baru kita tentukan prioritas. Nah, prioritas itu sebenarnya untuk resolusi teman-teman nggak usah terlalu banyak. Di tahun ini, let's say 1 atau 2 saja, itu udah sangat cukup gitu menurut saya. Karena terlalu banyak resolusi juga ujung-ujungnya nggak akan dilakukan. Ujung-ujungnya nggak akan, keputusan itu ujung-ujungnya nggak akan jadi satu resolusi yang sudah done gitu loh. Akhirnya menggantung menjadi resolusi tahun berikutnya ya nggak sih? Iya. Jadinya gitu, kayak cuma impian aja ya Mbak ya? Aja nih, kalau saya sih cuma satu resolusi kalau saya 3. Kalau saya 3, resolusi saya adalah saya pengen lebih sehat, saya pengen lebih bermanfaat, saya juga pengen lebih berkah. Jadi 3B kalau resolusi saya tahun ini. Tapi mungkin buat teman-teman pemula, buat teman-teman yang mungkin masih belajar, resolusinya 1 atau 2 sudah cukup menurut saya gitu loh. Jadi jangan sampai resolusinya tuh jadi basi karena memang nggak dieksekusi gitu loh, ya kan? Kan iya benar-benar Mbak. Melakukan keputusan yang kita lakukan ya, kita membuat satu keputusan yang kita lakukan. Bukan yang cuman kita buat doang biar kita bisa pajang di kamar gitu. Tapi ketika kita lakukan itu sayang banget. Jadi
susun itu dulu prioritasnya, satu aja dulu. Kemudian kalau udah dapet nih satu prioritas di tahun ini, maka yang kita lakukan adalah setelah melakukan financial check up, kita nyusun anggarannya. Ya, kita nyusun anggarannya teman-teman, kita susun anggarannya, kita lihat apakah ada perubahan di tahun ini. Kalau tak saya cermati berarti kan tahun ini tuh tahun dimulainya pembelajaran anak yang tatap muka. Iya. Ya kan Iya, mulai betul, tatap muka ya. iya. Berarti kan Iya. untuk rumah tangga yang masih punya anak didik dari usia SD, SMP, SMA tentu saja punya perubahan dari sisi struktur anggaran. Ya, yang tadinya Betul. di rumah aja sekarang butuh misalnya tiap bulan harus bayar antar jemput, misalnya transportasi Gojek, mau Iya, itu betul. misalnya Grab, mau itu ojek pribadi atau mungkin mobil antar jemput, itu pasti udah nambah satu lagi tuh pos untuk pengeluaran ya. Kemudian Iya, juga betul. mungkin yang tadinya misalnya nggak punya stationery atau seragam lengkap karena mungkin di rumah iya, aja benar banget, Mbak. karena nggak membutuhkan seragam Seragamnya udah sekolah kecil. bersangkutan, itu otomatis pasti harus beli. Ya, saya juga Iya, harus beli. benar, Mbak. Iya. Anak pertama, anak kedua beli seragam. Padahal sebelumnya bisa jadi cuman atasnya doang putih, habis itu Iya. belakangnya bawahnya terserah. Iya, Ya nggak, betul. sekarang harus beli Iya. seragam, Mbak, mau nggak mau. Iya, benar. Kemudian juga transportasi, seragam, sama mungkin uang jajan anak nih, gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan pembelajaran tatap muka, itu pasti kita harus siapin ya. Nah, susun anggarannya tuh kita sesuaikan dengan kondisi saat ini, gitu ya. Kemudian jangan lupa juga tambahin terus dana darurat, karena kita kondisinya nggak akan tahu nih nanti kondisinya, kepastiannya, kondisi ekonomi, inflasi, ya, harga-harga yang semakin naik kita nggak tahu ya, ataupun kondisi-kondisi yang terkait dengan keadaan rumah tangga, keadaan personal kita, keadaan anggota keluarga kita seperti apa, kita nggak tahu ya. Nah, itu kita tambahin aja terus dana darurat. Misalnya Mbak Rosa Mbak, aku udah cukup banget gede dana darurat. Aku udah cukup, aku udah nggak mau banyak-banyak di tabungan karena aku mau kejar investasi. Nggak apa-apa. Dana darurat yang di tabungan secukupnya aja. Menurut Mbak Rosa cukup, oke, Mbak, aku yang di tabungan cukup 3 kali pengeluaran atau 6 kali pengeluaran. Oke. Lebihnya Mbak Rosa bisa masukin ke pundi investasi yang lain yang memang sifatnya liquid, misalnya reksadana pasar uang, atau mungkin karena harga logam mulia saat ini lagi turun, Mbak Rosa bisa cicil logam mulia digital, ya kan? Nah, yang penting kita lakukan terus tuh, kita top up terus dana darurat, jangan sampai kita lupa. Kita lakukan itu. Kemudian setelah itu baru deh kita bikin tujuan keuangan jangka panjang selain dari tujuan keuangan yang memang setahun ini gitu. Jadi ya hopefully sih bisa ini ya, bisa berjalan gitu ya dengan step by step yang tadi saya sudah paparin tadi gitu. Oke. Mbak Lina, aku agak putus-putus, Mbak. Maaf. Iya, tadi aku agak putus-putus Mbak Linanya. Jadi memang kita pada saat membuat resolusi itu nggak usah muluk-muluk gitu ya, Mbak ya. Sebenarnya cukup satu yang penting tercapai gitu. Nah, kalau udah merasa satu cukup, baru kita tambahin 2 mungkin bisa ya, kan? gitu. Yang penting selesai dikerjakan kan. Resolusinya done gitu di tahun ini. Iya, benar. Sepakat. Kalau itu aku setuju banget. Nggak kelar semua, ya kan? Buat apa? Iya. Benar-benar. Sebenarnya tuh mirip juga sih, Mbak, kalau di manajemen waktu itu kita lihat dulu prioritas di tahun itu tuh apa gitu. Jadi nggak bisa juga kita ya, namanya hidup ya kan, nggak bisa juga kita meraih semuanya dalam satu waktu. Kenapa? Karena waktunya cuma 24 jam, tetap aja kan waktunya itu perlu kita atur untuk prioritas pertama kita gitu. Kalau misalkan di sini dari teman-teman gitu ada yang biasanya nih ada yang masuk pertanyaan tuh gini, Mbak. Kalau misalkan aku tuh lagi hamil, kok nggak, aku lagi punya anak balita gitu, tapi aku juga pengen misalkan mau mencoba hal baru, atau nggak misalkan aku pengen mencoba wirausaha. Terus habis itu aku bilang kan, sebenarnya prioritasnya apa dulu yang diprioritaskan. Misalkan memang
mendesak atau enggak yang untuk kegiatan baru itu. Kalau untuk hanya belajar sih nggak masalah, tapi kalau karena prioritas kalau kita baru punya anak itu kan otomatis kegiatannya tersedotnya ke anak kayak gitu. Kalau memang jangan sampai kita menambah kegiatan yang prioritas utamanya itu nggak kepegang, khawatirnya kan kayak gitu. Jadi cukup satu dulu, kalau merasa bahwa energinya memang masih cukup untuk kegiatan yang lain, silakan ditambah. Kalau misalkan nggak cukup, ya udah cukupkan satu dulu, yang penting tuntas. Kan mirip ya Mbak ya, kalau misal keuangan juga gitu. Kalau memang kita merasa sudah dana daruratnya sudah cukup, lalu kita melakukan investasi, silahkan. Tapi kalau misalkan ternyata belum, masukin dulu pundi-pundinya ke dana darurat gitu ya Mbak Lina ya. Kadang orang merasa ini juga sih, kalau misalkan kita investasi aja terus jor-joran investasi, dana daruratnya nggak ada, kaget nanti ketika tiba-tiba ada sesuatu nggak bisa liquid gitu ya Mbak ya. Iya benar. Gitu. Oke, ini kita udah lama banget loh Mbak ngobrolnya nih, udah hampir 1 jam. Nggak kerasa. Nih dari teman-teman ada yang mau ini diskusi nih bareng Mbak Lina juga, boleh. Kalau enggak mungkin ini Mbak, kalau nggak ada pertanyaan atau nggak ada yang mau diskusi lagi, mungkin dari Mbak Lina ada closing statement Mbak. Mungkin apa ya untuk teman-teman di sini untuk menghadapi awal tahun baru 2022. Oke. Apa ya closing statementnya ya? Saya mau sharing juga nih, sharing informasi ya terkait resolusi keuangan ya. Sebenarnya saya baca survei yang membuktikan bahwa di surveinya ini survei Fidelity Investment. Jadi yang membuktikan ada 3 hal besar yang membuat orang itu membuat resolusi keuangan. Ya, yang pertama adalah dia pingin spend less, artinya dia pingin belanja lebih sedikit. Ya, sebesar 31% dia ingin spend less. Kemudian 43% dia ingin save more, artinya itu adalah nabung lebih banyak. Dan sisanya yang 41% itu adalah mereka ingin membayar utang. Jadi sebenarnya 3 besar itu bisa kita jadikan contoh resolusi yang ingin kita gunakan apa. Tapi itu kan sebenarnya nggak usah kita lakukan 3-tiganya ya, misalnya oke, di tahun pertama ini, di tahun 22 ini saya ingin spend less dulu deh gitu ya. Kemudian nanti setelah spend less saya sudah selesai nih, sudah bisa saya kendalikan, maka tahun berikutnya saya akan saving more gitu ya. Kemudian tahun berikutnya saya akan mencoba untuk melunasi utang-utang saya kayak gitu. Jadi ini ada 3 besar, top 3-nya prioritas atau top 3-nya resolusi keuangan yang umumnya orang biasa lakukan atau biasa canangkan di awal tahun, biasanya kayak gitu. Nah, terkait dengan resolusi, teman-teman bisa pilih salah satu, nggak usah semuanya juga, karena kita juga tahu ya kemampuan kita, dan juga kita juga tahu ada batasan waktu, ada batasan misalnya penghasilan dan lain sebagainya, dan jangan terlalu memaksa juga, karena khawatirnya kalau sudah terlalu memaksa, itu kondisinya maka akan membuat kita stres juga kalau nggak tercapai gitu ya. Jadi slowly aja tapi yakin, slowly but sure gitu ya. Nah, itu resolusi. Kemudian untuk closing statement-nya mungkin teman-teman juga saya pingin tambahin sedikit nih, teman-teman. Sebenarnya untuk sukses keuangan itu sebenarnya mudah aja teman-teman. Jangan berpikir rumit, nggak usah berpikir yang susah-susah. Cara gampangnya ingat aja 5M. Ya, kalau untuk sukses keuangan. M yang pertama adalah mindset. Ya, teman-teman mesti kelola mindset dulu ya, dari sini dulu. Dari pengelolaan pikiran yang benar, melalui positif gitu ya Mbak, keuangan yang benar gitu ya. Misalnya mindset itu adalah mengelola pikiran-pikiran kita yang positif mengenai uang ya. Hindari tuh pemikiran yang negatif mengenai uang ya. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, aduh uang itu sumber masalah, uang itu bikin saya jadi stres kayak gitu, itu hilangin semuanya. Kita masukin semuanya yang positif-positif aja, ya. Bahwa saya optimis tahun ini saya mau lunasin utang. Bahwa saya optimis tahun ini saya bisa spend less, kayak gitu-gitu, ya.
optimis aja pokoknya. Nah, kemudian motion nih, M yang kedua adalah motion. Motion itu maksudnya kita juga bisa melakukan take action, atau motion itu kan berarti kan kita bergerak nih. Nah, kita lakukan hal-hal yang mendukung pengelolaan keuangan dengan lebih baik. Misalnya mengendalikan hasrat belanja, misalnya berinvestasi, itu kan motion semuanya dilakukan dengan tindakan ya. Kemudian M yang ketiga adalah money, pengelolaan keuangan tentu aja ya. Kemudian M yang keempat adalah manage, atau mengelola atau mengalokasikan anggaran-anggaran dengan baik. Kalau tadi 100% itu dibagi 3, misalnya Mbak Rosa tahun ini 100% mau saya bagi 4, it's okay gitu, sepanjang semuanya sudah dalam batasannya, nggak ada yang over budget, nggak ada yang justru nggak kepake-pake gitu ya. Jadi semuanya udah sesuai dengan yang sudah diporsiin sama Mbak Rosa. Kemudian yang terakhir, yang M yang terakhir adalah multiply. Nih, bagaimana cara kita untuk melakukan investasi, bagaimana cara kita untuk membeli aset-aset yang lebih produktif, sehingga nanti si aset produktif ini menghasilkan pendapatan lagi buat kita nambah lagi investasi, atau buat kita simpan menjadi dana darurat, atau mungkin buat tambahan kita nih untuk cash flow seharian, kayak gitu. Jadi ingat 5M itu ya teman-teman ya, mindset, motion, money, manage, dan multiply. Itu aja sih dari saya, Mbak Rosa. Iya, terima kasih banyak. Teman-teman iya. Juga teman-teman cerdas keuangan ini, saya berharapnya bisa direkam lagi di IG-nya cerdas keuangan. Iya. Atau gimana caranya, ntar saya minta kasih tahu Mbak Rosa deh. Iya, nanti abis ini aku rencananya mau aku save gitu Mbak di Time Warriors, kemudian aku tambahin add collaborate ya. Aku juga belum nyoba nih kalau add collaborate yang baru nih. Iya, saya juga baru tahu add collaborate itu setelah kita save ya? Atau enggak, sebelum kita melakukan live IG? Enggak, setelah kita save sih kayaknya. Kalau misalkan terima kasih ya Mbak Rosa ya. Iya, sama-sama. Nanti aku cek lagi ya Mbak, yang ini kalau yang post-feed kita bisa nanti di pada saat mau postingnya itu. Oke deh, makasih banyak Mbak Erlina ilmunya. Ini buat aku juga nih. Ya Allah. Teman-teman semoga sukses semuanya. Iya, terima kasih juga Mbak Apoteker AEK, juga Mbak Aksara Uma yang udah nanya. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa jumpa langsung ya. Iya, amin. Layar-layar handphone ini. Iya. Iya bener Mbak, kangen banget ya nggak ngumpul-ngumpul bareng gitu kan. Biasanya kan lebih fresh gitu ya, kan dapat ilmunya tuh langsung gitu. Oke deh, makasih banyak Mbak Lina. Aku izin aku izin sudahi ya. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Nanti bisa dicek lagi di IG timewarriors.indonesia ya untuk rekaman IG live-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke teman-teman, saya sudahi dulu ya untuk IG Live kali ini. Nanti semoga kita ada IG Live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.